Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desni. Kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat yang lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan. Begitu pula dengan daerah lain akan memiliki karakteristik yang berbeda. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota karena letaknya yang mudah dicapai dari berbagai lokasi, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Oleh karena itu, maka muncul beberapa pertanyaan. Bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Kemudian, apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Dan seberapa luaskah wilayah Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas materi berikut ini. Letak Indonesia. Letak Indonesia dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak koordinatnya atau dilihat secara garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Perhatikan peta posisi Indonesia. Yang diarsir adalah wilayah yang termasuk iklim tropis. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim atau tidak jauh berbeda antara musim, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah. Selain dilihat dari posisi letak astronomis, kita juga dapat melihat secara geografis. Letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia,
dan Timur Leste. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga baik berupa batas darat maupun batas laut. Berikut batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dari letak geografis ini, maka muncul pertanyaan, apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lainnya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara-negara lainnya. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Indonesia berada pada jalur pelayaran internasional. Perhatikan peta jalur perhubungan dunia. Tampak banyak alternatif rute pelayaran dunia. Jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Walaupun tampak rumit, rute pelayaran utama dunia relatif sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Perhatikanlah, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan pelayaran utama dunia. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama di dunia. Di samping itu, terdapat pula rute pelayaran pendukung atau sekunder yang melayani pasar yang lebih kecil. Perhatikan pula, selain dilalui jalur utama, Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Perhatikan Indonesia yang dilalui melalui Selat Malaka. Tampak negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirim barang-barang ekspor ke berbagai wilayah di dunia seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa.
begitupun sebaliknya. Selat Malaka merupakan selat tersibuk di dunia. Selat Malaka merupakan pintu masuk kapal dagang dari barat ke timur dan sebaliknya. Selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua gunung muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Seperti terlihat pada peta, Sirkum Mediterania terdapat di bagian barat Indonesia dan Sirkum Pasifik Indonesia terdapat di bagian timur. Indonesia juga berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia atau lempeng Indo-Australia. Akibat dari posisi letak secara geologis Indonesia, yaitu memiliki banyak sekali gunung api aktif. Seperti terlihat pada gambar, deretan pegunungan berwarna merah adalah gunung api aktif. Berikut adalah keuntungan dari letak geologi Indonesia. Pertama, banyaknya pegunungan dataran tinggi di Indonesia yang memiliki iklim yang relatif sejuk sehingga dapat menjadi potensi wisata yang sangat besar bagi Indonesia. Kemudian, karena banyaknya gunung berapi dengan tanah yang mengandung banyak unsur hara yang subur, keadaan ini menguntungkan bagi masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia sebagai keuntungan letak geologis Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, serta beragam potensi sumber daya, energi, dan mineral. Kemudian, beraneka ragam sumber daya laut dapat menjadi wisata bawah laut Indonesia dan kebutuhan akan ikan yang melimpah. Kemudian luas Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratan terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Berikut adalah perbandingan luas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya. Ini perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Cina. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Banyak sekali potensi yang berkembang dan belum dikembangkan di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.